Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, jadi untuk Ya, Pak. pertemuan ke-7 ini, saya mulai untuk membahas sedimentasi di lingkungan-lingkungan pengendapan tertentu ya, dari mulai daerah yang lebih hulu ke hilir sampai ke laut lepas ya. Jadi untuk di pertemuan ini mungkin kita membahas sebagian karena ini didesain untuk 2 pertemuan untuk teknik geofisika ya. Jadi 1 jam 40 menit itu kita kali 2 untuk membahas ini ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas glacier, lake atau danau, dan desert atau gurun ya. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya ada pertanyaan atau ada yang misalnya mau disampaikan gitu sebelum dimulai terkait kuliah-kuliah yang sebelumnya? Kalau saya sih nanti di terakhir saja Pak mau memastikan jadwal Pak, soalnya ada info kalau nanti kita gabung sama teknik Tentang apa? pemilihannya Pak. Mm-hmm. Sebentar, kurang jelas suara kamu, Yesendas, putus-putus. Jadi saya ingin memastikan Pak untuk mengenai jadwal perkuliahan karena ada info kalau nanti kita mau gabung sama teknik perminyakan ya Pak. Tapi nanti di terakhir saja Pak. Ya, memang ada rencana digabung ya. Ya, jadi kemarin saya bertanya ke Ibu Hafsa bahwa apakah mungkin apabila jadwalnya digabung. Namun saya pikir-pikir gitu ya, kalau teknik perminyakan kan hanya 1 kali seminggu. Kemudian teknik geofisika itu 2 kali seminggu. Dan kalian sudah lebih jauh gitu dibandingkan teknik perminyakan. Sehingga kalau menggabungnya juga akan agak sedikit challenge gitu ya. Nah, nanti mungkin saya coba transisinya kalau memang bisa digabung itu setelah kalian mendapatkan praktikum. Jadi nanti mungkin beberapa minggu kalian akan mendapatkan praktikum sehingga teknik perminyakan bisa mengejar kuliahnya. Kemudian ketika sudah sama bisa digabung gitu ya. Nah, tapi itu masih wacana ya. Jadi karena jadwalnya ini sangat padat sekali sehingga saya kesulitan ya, kewalahan juga. Tapi intinya kita akan coba cari solusi terbaik. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Iya Pak. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi minggu ini kita akan bahas mengenai ini ya, lingkungan pengendapan ini. Pertama-tama tentunya glacial environments atau lingkungan dari glasial yang tentunya kalian sudah coba ini kan ya, research lah ya, sudah coba bagaimana sih itu ya secara visual, secara macam-macam lah ya, glasier itu seperti apa. Nah, pada dasarnya glacier itu ya, itu adalah agen erosi yang penting ya untuk mengerosi batuan dasar atau batuan alas ya, bedrock, dan juga penting dalam mekanisme transportasi sedimen atau detritus di daerah-daerah pegunungan. Nah, pengendapan material-material yang dibawa oleh glasier di darat itu menghasilkan landforms atau bentukan alam yang karakteristik atau yang khas ya, seperti yang kalian sudah cari, fjord dan lain-lain itu ya, itu adalah karakteristik landform dari glacier deposit gitu. Dan juga tentunya selain landformnya memiliki ciri yang khas, sedimen atau karakter dari sedimennya juga memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan atau distinktif. Tetapi
endapan glasial umumnya itu memiliki potensi untuk terawetkan atau terpreserve itu ya, itu dalam jangka panjang itu sangat rendah. Maksudnya dia akan tererosi kembali endapan-endapan tersebut menjadi endapan-endapan yang lebih ke hilir, misalnya endapan sungai, endapan pantai, endapan laut lepas gitu ya. Sehingga dia sangat jarang terinkorporasi ke stratigraphic record atau batuan sedimen. Namun banyak juga yang merupakan khas dari endapan glasial yang bisa kita temukan saat ini ya, seperti formasi Bahorok di Sumatera. Jadi itu menunjukkan bahwa pada lokasi tersebut yang memiliki formasi Bahorok yang merupakan endapan pebbly mudstones gitu ya, itu pernah berada di lingkungan kutub. Nah, jadi kalian bayangkan sesuatu area di Sumatera itu pernah berada di lingkungan kutub. Itu ada kaitannya dengan pergerakan dari Gondwana ya. Gondwana setelah Pangaea pecah, kemudian Gondwana itu dari kutub dari selatan ke utara ya. Itu berupa Australia, berupa India yang bertabrakan dengan Himalaya, dan sebagian ada yang terjepit di Sumatera. Nah, glacial atau endapan glasial yang membawa sedimen ke endapan marin ya atau lingkungan dari laut itu menghasilkan deposit yang much higher chance of long-term preservation. Nah, ini yang maksud saya tadi ya, yang formasi Bahorok itu adalah endapan glasial yang merupakan sedimen yang diendapkan di laut ya. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya ada terbentuk pebbly mudstones ya. Nah, ini juga saya sudah jelaskan tadi ya, provide important clues about past climates. Ini es di kutub atau polar ice caps ya, itu mengandung ya sebagian besar dari es di bumi ini ya. Tuh. Es tersebut ya dapat memberikan petunjuk mengenai variasi dari iklim ya. Kemudian perubahan dari ice volume di continental ice caps ya. Jadi continental ice caps itu adanya di mana? Di kutub utara atau kutub selatan? Atau di dua-duanya? Ada yang tahu? Utara, Pak. Di utara. Nah, kalau di utara itu sebenarnya tidak ada kontinennya ya. Itu hanya laut yang membeku ya, es tersebut mengambang di atas laut. Itu Antartika yang di selatan yang memiliki benua gitu ya, yang memiliki kontinen. Sedangkan yang di atas itu disebut Arctic. Arctic itu adalah es yang berkumpul yang di atas, sehingga ketika dia summer ya, dia akan mencair ya, tidak meninggalkan, tidak istilahnya ketika dia cair tidak ada daratan gitu ya. Yang ada adalah lautan. Nah, bedanya di selatan itu di Antartika itu ada benuanya, yaitu benua Antartika ya. Nah, makanya kalau kalian mungkin belum tahu gitu ya, penguin itu hanya ada di kutub selatan ya. Daerah kutub selatan, kutub utara tidak ada karena dia tidak bisa ada breeding ground di Arktik. Oke. Nah, perubahan volume es itu akan menghasilkan efek yang cukup signifikan terhadap global sea level. Kenapa bisa begitu? Tentunya kalau es mencair,
sea levelnya akan naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Naik, ya betul ya. Jadi kalau Naik, Pak. betul. Pak. Kalau esnya mencair, airnya bertambah, kemudian muka laut akan naik ya. Sehingga itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang pada saat ini bahwa global warming dapat mempengaruhi volume dari es di kutub, mencairkan es di kutub, dan akhirnya menaikkan muka air laut. Yang mana kita tahu bahwa banyak peradaban-peradaban yang cukup maju gitu ya, kota-kota yang cukup advance itu berada di tepi laut ya, terutama misalnya kalau di Indonesia di Jakarta gitu kan ya, di mana di Amerika ada apa West Coast cities and then East Coast cities gitu, itu semua berada di dekat-dekat laut ya, apalagi negara seperti Belanda gitu, mereka akan khawatir ya akan isu ini. Nah, kemudian distribusi dari endapan atau lingkungan dari glasial ini ya, tentunya terkait dengan di mana es tersebut diproduksi ya. Es terakumulasi di area-area di mana penambahan salju setiap tahunnya itu melebihi ya dari salju yang mencair ya, atau salju yang istilahnya menguap akibat evaporasi dan pengaruh-pengaruh dari deflasi angin ya. Nah, tentunya pengaruhnya adalah iklim ya, untuk masalah ini ya, untuk masalah glasier ya. Ada glasier yang kemarin kalau kalian lihat berita-berita dunia gitu ya, sampai ada glasier yang sudah dalam tanda kutip wafat, jadi sudah dikasih batu nisan glasiernya, sudah tidak ada lagi. Itu maksudnya glasiernya sudah mencair sepenuhnya gitu ya, dan tidak terlihat lagi. Mungkin 10, 20, 30 tahun yang lalu itu masih ada gitu glasiernya di situ. Nah, sedangkan sekarang sudah tidak ada, sampai diberikan monumen atau seperti batu nisan lah ya untuk glasier tersebut. Nah, ini contoh variasi atau pengaruh iklim terhadap glasier yang mungkin masih sangat terasa di skala waktu manusia ya, bukan skala waktu geologi. Nah, tentunya glasier tersebut ya, keberadaan glasier tersebut dapat terjaga ya, dapat selalu terjaga, maksudnya glasier itu dapat tetap ada apabila area-areanya itu memiliki jumlah salju pada musim dingin yang sangat besar ya. Nah, kenapa? Karena berarti kalau penambahan es besar, istilahnya yang mencair sedikit, nah makanya akan terakumulasi sebagai glasier ya. Kemudian ada juga tempat-tempat yang tentunya tidak mencair esnya ya. Jadi places yang dingin pada sepanjang tahun ya, atau most of the time, sehingga mungkin pada waktu musim panas pun suhunya mencapai suhu titik beku gitu ya, 0 derajat seperti di kutub gitu ya. Kutub itu adalah termasuk tempat-tempat yang dingin sepanjang saat gitu ya. Ya, kalian mungkin masih sulit membayangkan ya bahwa di musim panas di siang hari ya, di kutub dan di pantai lagi ya, di siang hari di musim panas di pantai, tapi itu di daerah kutub itu ada es batu yang mengambang di pantai-pantai tersebut ya. Saya pernah ke namanya Svalbard. Svalbard itu adalah Norwegian Arctic ya. Jadi waktu saya sekolah di Amerika terus ada kesempatan untuk ekspedisi ke sana. Nah, itu kita cruise ya, naik kapal cruise ship itu sekitar 5 hari ya di kapal, di atas kapal, masuk keluar fjord gitu untuk mengamati lingkungan atau geologi di daerah Svalbard. Jadi kalian bisa cek ya, SVALBARD Svalbard. Nah, itu biasanya
lambangnya adalah polar bear gitu ya. Jadi beruang kutub yang hadir di situ. Jadi kalau kita lagi ekskursi ke sana itu kita dikawal oleh minimal 2 orang ya di depan rombongan dan di belakang rombongan yang membawa senapan ya, rifle, karena kalau ada takut ada itu beruang kutub itu ya, polar bear, kalau ada ini karena kita tentunya masuk ke habitat mereka. Nah, di sana itu adalah daerah kutub yang mana sepanjang tahun termasuk musim panas ya, waktu kami ke sana itu musim panas itu apa namanya? suhunya dingin sekali gitu, kayak suhu kulkas lah gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada area ya, there are areas of permanent ice at almost all latitudes. Jadi tidak hanya terbatas di daerah kutub, tapi seluruh daerah all latitudes, including within the tropics, kayak di Indonesia dulu ada namanya salju abadi Jayawijaya ya, nggak tahu kalau sekarang. Ya. Nah, biasanya two main types of glacial terrains atau 2 tipe utama dari terrain glasial adalah satu temperate ya atau mountain ya, gunung ya. Jadi glacier yang ada di gunung yang tinggi, yang dingin, yang selalu menghasilkan salju. Dan dia akan mengakumulasi glasier. Dan polar ice caps. Nah, ini jadi ada 2. Jadi ada yang di kutub, ada yang di temperate ya. Karakternya berbeda-beda, nanti kita bahas karakter dari glacier di temperate dan di polar itu berbeda dari sisi sedimentologi. Nah, tentunya ada pengaruh iklim tadi ya. Contohnya kalau iklim ya, kalau kita berbicara iklim ya, satu adalah warmer atau cooler atau istilahnya dingin atau hangat gitu ya. Atau panas. Cooling of the climate, jadi iklim yang mendingin ya, bukan pemanasan tapi pendinginan. Itu pernah terjadi berulang-ulang ya, antara pemanasan dan pendinginan ya sepanjang sejarah dari bumi yang 4,6 miliar tahun ya. Tentunya iklim yang mendingin itu akan mengurangi laju dari pencairan es ya. Kalau laju pencairannya berkurang, maka glacier atau glasial itu akan advance down the valley. Nah, ini advance biasanya ke atas ya, tapi advance kalau untuk glacier itu ke bawah. Jadi glaciernya akan maju ke bawah gitu ya. Maju ke bawah itu maksudnya semakin turun, karena pada dasarnya kalau dia semakin turun harusnya kemungkinan untuk mencair akan semakin besar. Nah, tapi karena ada iklim yang dingin, maka glasiernya akan semakin maju ke hilir, gitu ya. Bahkan di tempat-tempat tertentu yang misalnya di kutub itu glasiernya sampai ke pantai, gitu ya, sampai ke laut, gitu. Jadi esnya itu bisa sampai ke laut. Oke. A warmer climate, ya, iklim yang lebih hangat ya, penghangatan atau pemanasan iklim itu tentunya akan berpengaruh ya terhadap laju pencairan glasier yang akan melampaui penambahan ya, laju penambahan dari es melalui salju ya. Nah, yang terjadi bukan glacial advance, tetapi kebalikannya adalah glacial retreat. Jadi glasiernya yang tadi turun ke bawah, sekarang dia mundur ke atas. Turun ke bawah, mundur ke atas. Nah, itu kalau glacier agak sedikit ini ya. Jadi kalian harus pahami bahwa ketika dia disebut glacial retreat, retreatnya dia akan ke atas karena tempat asalnya adalah di puncak-puncak pegunungan itu yang menghasilkan atau mengakumulasi salju. Nah, tetapi es itu still moving atau tetap bergerak downslope ya, within the glacier ya, karena ada pengaruh dari ya itu ya, energi potensial akibat akumulasi dari es ya. Ini ciri-ciri lainnya adalah
Glasier di pegunungan umumnya tidak mencapai sea level ya di area-area yang beriklim temperate. Except in places with high precipitation. Kalau tempat-tempat tersebut presipitasinya tinggi ya, tingkat saljunya cukup tinggi, maka mau tidak mau es itu akan terakumulasi turun dan sampai ke tepi laut ya. Nah, sangat banyak material di head atau kepala dari glasier tersebut. Kenapa? Karena glasier itu sebenarnya pada saat dia turun dia seperti membulldozer batuan dasar dan istilahnya saluran di mana dia mengalami pergerakan di depannya itu seperti terbulldozer. Nah, itu banyak sedimen yang terbawa ya. Nah, kemudian disebut di sini move rapidly downslope. Maksudnya rapidly di sini adalah skala dari kecepatannya glasier. Nanti kita bisa tebak lah ya. Kalau saya tanya, kalian pernah nggak baca atau kemarin pas lagi cari-cari tahu tentang glasier, kira-kira berapa rentang kecepatan dari pergerakan glasier itu? Berapa ini deh, berapa satuan jarak per tahun deh? Kalau kalian bisa tebak nih, tebak-tebakan. Jadi nanti yang paling dekat ya, itu yang paling bagus nilainya lah aslinya gitu. Jadi kalau di TV ada quiz gitu tebak-tebakan harga, yang paling dekat harganya itu yang menang. Nah, ini kalau menurut kalian berapa misalnya berapa meter per tahun gitu. Nah, ini misal ya, saya bisa meter, bisa kilometer, bisa sentimeter, itu terserah kalian. Coba kira-kira kalian bayangkan glasier ini bergeraknya seperti apa sih? Ayo, nggak ada yang ini volunteer, tebak aja 10 meter per tahun misalnya, apa terserah aja. 5.000 kilometer, Pak. 5.000 kilometer per tahun? Iya, Pak, perkiraan saya saja, Pak. Perkiraan, berarti kalau per harinya berapa 5.000 kilometer per tahun? Per hari dibagi 365 gitu ya. Lebih dari 10 ya. 15 mungkin ya. 15 kilometer per hari gitu ya pergerakannya. 13, Pak. 13, sekian kilometer per hari ya. Oke. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Ini Indri bilang 5.000 kilometer per tahun. 700 meter. 700 meter per tahun. Oke, kita gimana? Iya, Pak. 700 meter per tahun. 700 meter per tahun. Nah, ini kan bedanya jauh sekali ya antara 5.000 kilometer sama 700 meter per tahun ya. Nah, 700 meter per tahun itu sekitar nggak sampai 2 meter per hari ya. Iya. Nah, kira-kira ada punya jawaban lain? Satu lagi kita tampung, nanti kita bahas nanti. 4 kilometer per tahun, Pak. Berapa? 4 kilometer per tahun, Pak. 4 kilometer per tahun. Oke. Tadi kita punya paling kecil 700 meter per tahun, terus ada 4 kilometer per tahun, ada lagi yang ekstrim 5.000 kilometer per tahun ya. 4 kilometer per tahun itu berarti 4.000 bagi 365 sekitar 10 ya, 10 meter ya. 10 meter per hari ya. Ya, Pak. Sedangkan tadi yang 700 meter per tahun itu sekitar 2 meter per hari. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti kita bahas ya, lanjut ya. Saya lanjut dulu. Bahwa ini adalah distribusi dari endapan-endapan glasial ya. Pertama, kita ada tempat di mana dia terakumulasi ya, yang kita sebut sebagai accumulation zone, atau di mana es-es itu selalu menambah
volume dari glasier gitu. Jadi addition of material at the head of the glacier from snowfall. Jadi kepala dari glaciernya itu ya di sini ya, head of the glacier ini bertambah SS-nya akibat salju, kemudian SS tersebut akan mengalami pergerakan ke hilir ya, kita sebut sebagai ice movement, di mana dia akan bergerak melalui lembah-lembah ini yang disebut sebagai glacier valley atau valley of glacier ya. Ini disebut equilibrium line. Kenapa? Karena di bawah accumulation zone kita punya ablation zone ya. Ablation zone maksudnya adalah tempat di mana laju penambahan es itu lebih kecil dibandingkan laju pengurangan esnya akibat pencairan ya. Di sini ada yang disebut loss of ice due to melting of the glacier ya. Nah, kemudian ini adalah face atau head dari glacier yang saya bilang tadi kayak bulldozer. Nah, ini kalau lihat dari penampangnya ini ada banyak sedimen-sedimen di depan dari glacier tersebut. Nah, kalau glaciernya ke hilir, itu kita sebut sebagai glacial advance, di mana accumulation lebih besar dari ablation. Sedangkan kalau glacialnya mundur atau retreat ke atas, ya kita sebut sebagai accumulation yang lebih kecil dibandingkan ablation ya. Oke. Nah, kemudian ya distribusi dari glacial itu termasuk satunya glacier yang ada di kutub ya. Ini terdistribusi tentunya di kutub utara dan kutub selatan. Nah, berada di regions of low precipitation. Jadi Antartika itu benua di selatan itu adalah pada dasarnya the driest continent atau kontinen paling kering. Jadi kalian perlu tahu dingin itu belum tentu basah ya, belum tentu banyak airnya. Justru kadar air di udara itu banyak yang membeku sehingga dia menjadi kering gitu ya. Nah, kemudian addition to the glacier from snow is quite small each year. Jadi penambahan dari saljunya karena presipitasinya rendah itu sebenarnya sangat rendah setiap tahunnya. Jadi es-es yang ada di sana itu adalah akumulasi es-es yang sudah lama sekali terbentuk gitu ya. Nah, ini temperaturnya ya karena dia tidak pernah mencair gitu ya, dia punya low temperature yang sepanjang tahun gitu ya. Nah, meltingnya sangat sedikit, little melting occurs. Di daerah kutub juga ya, yang saya tadi bilang bahwa es itu terdistribusi sangat luas ya, dari mulai pegunungan highland sampai area yang sangat rendah di mana itu kita dekat dengan sea level termasuk pantai dan lain-lain ya. Kemudian glaciers itu feed dari ice shelf-nya. Lalu ada area yang termasuk floating ice, itu extending out into the shallow marine realm. Nah ini, jadi esnya itu sampai advance, sampai ke pantai, bahkan sampai mengapung di atas laut, ya, shallow marine realm. At the front of the ice shelf, jadi ice shelf itu adalah yang tadi kita ini nih termasuk ice shelf, nanti ada penjelasannya lagi. Ice shelf itu di ujung dari glaciernya, itu ujung-ujung dari glacier tersebut bisa pecah-pecah dan menjadi sesuatu yang mengapung secara bebas, yang kita sebut sebagai iceberg ya, atau gunung es. Jadi gunung es itu awalnya selalu dari glasier ya. Gunung es itu bukan air yang membeku di tengah laut tiba-tiba dia membentuk gunung, enggak. Jadi dia bentuknya awal mulanya dari glacier yang pecah dan lepas. Kemudian
itu iceberg tadi bisa terbawa atau terombang-ambing arus di lautan dan angin ya, sampai terbawa ratusan bahkan ribuan kilometer ya sebelum dia mencair sepenuhnya. Oke. Nah, es itu adalah sesuatu yang padat, tetapi ketika dia under pressure atau tekanan yang akibat dari berat yang istilahnya es yang menumpuk gitu ya sebagai glacier itu, dia akan behave sebagai sesuatu yang ductile. Oke. Nah, ductile itu adalah sesuatu yang bisa relatively moving dibandingkan solid. Nah, dia bisa flow ya by moving away from the point of higher pressure. Jadi kalau kita punya energi potensial yang di hulu ya, dia karena tekanan penambahan dari esnya semakin itu, dia pressure-nya akan high, di hilir akan low, dia akan mengalir dari hulu ke hilir, sehingga dia flow-nya slowly as an extremely viscous fluid. Jadi anggapannya es itu adalah fluid yang sangat kental ya, extremely viscous. Nah, nanti kita ternyata ya tebakan tadi ya, tebakan kalian, teman kalian tadi itu yang paling benar adalah ya yang paling kecil tadi ya, yang nebak 700 meter per tahun ya. Karena pada dasarnya yang paling umum bergeraknya hanya few meters per year. Bayangkan pergerakannya hanya few meters per year. Coba anggap kalau dia bergerak sekitar 3,65 meter per tahun, itu pergerakannya adalah 1 cm per hari. Ya. Nah, itu adalah pergerakan yang slow-nya. Nah, pergerakan yang fast itu adalah hundreds of meters a year. Jadi kalau 700 tadi masuk ya, 700 meter per tahun, itu pergerakan seharinya itu cuma 2 meter. Nah, jadi kalau kalian lihat glacier itu seperti sesuatu yang tidak bergerak ya. Kalau kalian amati ya sehari-hari gitu, glaciernya nggak bergerak gitu, maksudnya nggak bakal terlihat gitu ya. Jadi skala yang tadi sampai 5.000 km per tahun itu tidak memungkinkan untuk glacier karena flow-nya hanya slowly sebagai extremely viscous fluid. Jadi tadi sudah bagus 700 meter per tahun itu adalah tebakan yang menjadi pemenangnya dalam tebak-tebakan kita tentang bagaimana seberapa cepat glaciernya bergerak ya. Jadi kalian harus bisa bayangkan ini sangat berbeda dari misalnya bagaimana sungai mengalir ya. Sungai mengalir itu sampai sentimeternya per second gitu. Jadi tentunya sangat berbeda. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ada ya. Nah. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Apakah kecepatan moves-nya glacial itu dipengaruhi juga oleh volumenya, Pak? Atau permukaannya begitu ada pengaruhnya atau tidak, Pak? Gimana saya kurang jelas ya suaranya Jesenda. Gimana tolong diulangi Jesenda, saya kurang jelas. Yang ingin saya tanyakan, apakah kecepatan moves glasial ini itu ada hubungan dengan volumenya atau ada hubungan dengan permukaannya, Pak? Apakah itu memiliki pengaruh pada kecepatannya atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Teman-teman ada yang mendengar lebih jelas tadi, terputus terakhir. Kecepatan ini ada kaitannya dengan apa ya tadi? Jasenda tolong. Halo?
Saya ketik saja, Pak. Iya, Pak. Ketik boleh ketik ya, ketik ya. Saya tunggu ya. Bentar. Belum ada ya. Ntar saya tunggu ketiknya. Apakah kecepatan glasial ini dipengaruhi faktor-faktor seperti volume glasial atau bentuk dan permukaannya? Ya tentu ya, karena tadi pergerakannya berdasarkan perbedaan tekanan, jadi akumulasi volume es yang lebih banyak akan menghasilkan pergerakan eh, yang lebih cepat. Namun perlu diketahui bahwa glasier yang bergerak lebih cepat biasanya itu berada di, nanti kita bahasnya, biasanya berada di iklim temperate, di mana ada es-es yang mencair di dasar dari glasier tersebut, sehingga itu menjadi apa, bidang glosor lah ya, bidang gelincir, sehingga dia akan lebih cepat bergeraknya. Nah, kalau es-es yang di kutub ya, atau glasier yang kutub karena dia membeku, sangat dingin dan lain, itu dia pergerakannya hanya berdasarkan internal shearing-nya ya di dalam glasiernya ya. Jadi tentu semua ini dipengaruhi, namun yang paling berpengaruh adalah apakah ada bidang es yang mencair ya di dasarnya itu. Nanti kita bahas ya. Oke. Oke. Different parts of body, dan saya bilang ya, jadi tadi bagian-bagian yang berbeda dari body, dari atau tubuh es yang bergerak itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Satu karena perbedaan gradien tekanan, ya. Kedua karena menghasilkan internal deformation within the ice mass, ya. Nah, biasanya pergerakannya itu akan lebih cepat di permukaan dari esnya. Kenapa? Karena dia tidak ada friction atau internal shearing ya, sehingga kayak pergerakannya kayak apa namanya, lebih menggelundung tapi dalam jangka skala yang lebih besar. Nah, kecepatan pergerakan esnya itu akan berkurang menuju base, karena base-nya itu yang seperti tadi Jesenda sudah kemukakan, bahwa ada dasar-dasar yang tidak rata seperti itu kan ya, akan memberikan gesekan-gesekan yang lebih besar, sehingga dia menahan pergerakan dari es tersebut. Nah, kemudian kalau es atau glasier tersebut bergerak di lembah, nah pergerakan yang paling kencang itu adalah, atau flow yang paling besar nilainya adalah di tengahnya ya. Karena nanti yang kalau dia ke tepi akan lebih kurang lagi, karena tepi itu akan mengalami friction juga ya. Dan dia decreasing towards the margins. Margin itu adalah tepinya.
Kemudian, nah, kemudian ada glacier tadi kan di ini es. Nah, kalau di bagian kutub atau cold polar glacier atau glacier di kutub yang dingin itu ya, di daerah yang dingin, di daerah kutub itu ice caps itu lie on the ground, jadi dia hanya berada di atas permukaan itu permanently frozen. Jadi dia membeku gitu esnya itu ya. Jadi pergerakannya akan sangat minimal. Nah, cold glacier ini move entirely by internal deformation. Jadi deformation akibat tadi ya berat dan volume ya. Jadi ada upper layer dan lower layernya akan saling bergesekan karena ada istilahnya internal shearing atau internal deformation. Nah, little or no movement takes place at the interface of the ice and the substrate. Jadi di antara es dan batuan dasarnya itu pergerakannya sangat minimal ya, karena dia sangat beku dan tidak ada air. Di sini di polar glacier yang di kutub ini dia tidak mengerosi batuan dari dasar dan dari sampingnya ya. Beda kan ini ya, diingat-ingat ini polar glacier. Nah, cold glaciers itu tidak penting ya, kalau tidak signifikan dibandingkan polythermal ya. Polythermal itu maksudnya kalau suhunya berubah-ubah, dan temperate glaciers yang ada di iklim temperate dalam hal mengerosi atau transportasi dari sedimen. Jadi glacier yang ada di kutub itu kurang signifikan dalam hal erosi dan transportasi sedimen. Nah, material material carry yang terbawa dari dari glasier tipe ini yang cold glacier itu biasanya materi-materi yang detritus yang jatuh di atas permukaan dari glasiernya, dari lembah-lembah yang ada di samping-sampingnya ya. Jadi dia sedimennya bukan berada di bawah karena dierosi, tapi sedimennya ada di atas karena jatuhan dari bukit-bukit di sekitarnya ya. Dan dia menjadi sedimen atau detritus yang terbawa di permukaan dari glasiernya. Nah, ada yang kita sebut sebagai polythermal glaciers ya, berdasarkan Hambray tahun 2003 ya, Hambray and Glaser. Itu dia biasanya cold base most of the time. Kemudian snow and ice accumulate in the upper part of the glacier. Jadi di upper part of the glacier itu ada akumulasi salju. Kemudian increase pressure near the base to the point where the ice melts. Jadi pressure-nya bertambah, es itu bisa mencair ya di bawahnya ya. Nah, kemudian dia ini dapat menghasilkan glacial surge atau pergerakan yang sangat cepat dari glacier. Nah, biasanya bentuknya adalah tubuh es itu bergerak dengan cara sliding atau glosor gitu, longsor gitu ya, rapidly downslope. Nah, pergerakan yang seperti ini ketika dia longsor itu dapat mengerosi dari batuan dasarnya ya, batuan alasnya ya. Nah, tetapi ini jangan dibayangkan ini sebagai kayak tanah longsor yang terjadi di tempat-tempat tropikal ya. Beberapa jam saja langsung gitu longsor tanahnya gitu ya. Nah, surge ini adalah terjadi over a matter of months. Jadi bulan hitungannya. Jadi walaupun disebut rapid, tapi rapid di polar glaciers atau di glacier tentunya, bukan polar, sorry. Di glacier itu skalanya rapidnya adalah bulan. Jadi dalam beberapa bulan, 1, 2, 3 bulan itu glaciernya longsor. Nah, kemudian tetapi ketika dia retreat of the snow to its former position takes
a few years. Maksudnya glacialnya itu kan karena longsor, dia kembali lagi ke tempat semula itu butuh tahunan. Jadi bayangkan memang kalau dibayangkan dia akumulasi versus dia kehilangan dari glacier atau transport dari glaciernya memang antara hitungan tahun dan hitungan bulan ya perbedaannya, makanya disebut rapid. Bentar. Detritus eroded. Jadi ketika dia tererosi ya detritusnya ya pada saat dia longsor gitu ya. Nah, sedimen itu kan terbawa es yang membeku ya. Nah, ketika dia es tersebut longsor, tentu dia berada di bawah atau menjadi semakin di tadi yang kita sebut sebagai ablation zones ya. Atau tempat di mana es mencair. Jadi ketika dia longsor, kemudian sedimen tersebut akan tertinggal ketika glacialnya retreat ya. Esnya mencair, sedimen-sedimen yang terbawa karena longsoran tadi tertinggal. Nah, itulah menjadi proses-proses dalam mentransportasi atau delivering atau mengirimkan sedimen down the valley kalau di tempat-tempat yang punya polythermal glacier. Kemudian kita punya yang namanya temperate glaciers. Ya. Dia lebih lower latitude, biasanya berada di daerah-daerah pegunungan, ya. Nah, glacier tipe ini, tipe temperate, ya, itu biasanya above the pressure melting point throughout the glaciers ya. Nah, karena dia above ya berarti dia melt gitu ya throughout the glaciers gitu ya. Jadi dia lebih pergerakannya lebih tidak katastrofik dibandingkan polythermal. Jadi dia able to slide easily over the underlying bedrocks. Nah, ini biasanya paling penting nih, important erosional mechanisms in mountainous areas with temperate glaciers. Nah, bahkan kalau di temperate glaciers ini ya itu erosinya bisa ada dua jenis yang kita sebut glacial abrasion and glacial plucking ya. Nah, glacial plucking ini dia seperti glacial itu kayak memetik batuan-batuan yang ada di dasar itu bahkan ya size dari batuan atau detritus yang terbawa itu bisa sampai halus, kita sebut tepung batuan atau rock floor, atau large blocks of bedrocks ya, sampai a small mountain itu bisa ke bawah, bukit-bukit kecil gitu ke bawah karena ada pergerakan dari glaciers. Ya. The action of temperate glacier itu sangat penting dalam menghasilkan atau sebagai sumber detritus. Nah, kemudian setelah dia terbawa ke bawah, setelah dia cair, kemudian sedimen tersebut akan terbawa lebih lanjut oleh sungai ya downstream sebagai supply atau sebagai sedimen supply untuk lingkungan pengendapan yang lain. Nah, ini perbandingannya ya antara tiga tadi, thermal regimes of glaciers, kita punya cold polar glaciers ya, kita punya polythermal glacier, kita punya temperate glaciers. Nah, ketika cold polar glaciers itu dia frozen to the bedrock. Jadi tidak ada pergerakan di dasar sini. Pergerakannya hanya berada di internal dari esnya ini berdasarkan internal shearing tadi ya. Kalau di polythermal itu bisa frozen ya, frozen tetapi except during glacial surge ini akan bergerak dasarnya ya. Nah, ice moves by internal shearing but over bedrock during surge. Jadi seperti cold polar tapi
ada waktu di mana ada terjadi surge atau longsor. Nah, kalau di temperate itu ada layer of water between glacier and bedrocks. Jadi di antara es yang ini dan juga bedrocks-nya, karena ada pressure melting points, dia akan ada air nih di bawah sini. Jadi landasannya lebih licin dan basah sehingga dia move all the time, ya, slides all the time. Jadi kalau itu dia lebih pergerakannya lebih banyak ya dibandingkan polythermal glaciers yang hanya terjadi pada saat dia longsor atau surge. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah jelas ya perbedaan dari 3 glacier ini? Kira-kira yang paling banyak menghasilkan sedimen atau mentransportasi detritus yang mana? Berarti belum jelas. Dari yang mana dari 3 glacier ini yang dapat menghasilkan atau mentransportasi atau mengerosi dan mentransportasi detritus dalam jumlah paling besar? Kok diam aja? Ini saya bertanya loh. Pola-pola glacier, Pak. Wah, berarti nggak ngikutin ya dari tadi nih. Ada jawaban lain? Jelaskan kenapa ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Nanti saya coba ambil beberapa jawaban untuk pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah saya ketik di chat. Oke, saya beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Saya nanti tunggu jawabannya ya.
Oke, sudah 5 menit. Siapa mau kesempatan pertama? Saya akan coba tanya satu-satu ya. Jadi silakan menjawab dengan jawaban yang orisinil sendiri, tidak perlu ikut temannya karena belum tentu benar. Silakan, siapa yang pertama? Pak, izin bisa mengulangi pertanyaannya, Pak. Itu ada di chat. Saya nggak akan ulangi ya. Coba lihat chatnya. Saya ketik lagi kalau kamu tadi keluar masuk. Silakan, sudah 5 menit. Siapa yang mau jawab pertama? Saya Pak, tapi saya ketik saja boleh Pak, soalnya kalau suara nanti putus-putus Pak. Boleh jawabannya kalau nggak lancar tolong di chat aja. Desenda, iya, di chat boleh kalau mau jawab. Yang lain, kalau yang sudah siap langsung volunteer bilang saya pengen jawab lalu jelaskan. Silakan. Ayo, mana ini? Ada berapa orang? Tinggal 11 orang, tinggal 10 orang. Berapa orang kelasnya? 15 Pak. 15 ya. Tadi satu orang katanya sakit. Ya. Berarti 3 orang lagi tiba-tiba masuk lagi. Ini beberapa orang. Kenapa ini yang tadi masuk keluar ini? Ayo, mana yang menjawab? Sudah berapa lama nih? Sudah lebih dari 10 menit nih. Sederhana pertanyaannya, bisa dijawab melalui slide ini. Kalau kalian tadi mendengarkan, nggak ada masalah harusnya. Berarti kesimpulannya ya tadi nggak menyimak. Saya sudah pelan-pelan tadi jelaskan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan stop video sampai mute ya, sampai ada yang menjawab ya. Kalau tidak ada yang menjawab.
Saya, Pak, temperate glacier, Pak. Oke, kenapa? Siapa tadi? Indri, Pak. Karena Indri. ada kandungan air di dalamnya, Pak. Sehingga glasiernya dapat mengalir pada permukaan glasier, Pak. Glasiernya dapat mengalir pada permukaan glasier. Gimana? Glasiernya dapat mengalir pada permukaan glasier, Pak. Glasial. Oke, permukaan ini kali ya, bedrock kali ya. Iya, Pak. Oke. Indri sudah memberikan jawaban, kemudian ada jawaban dari Jesenda juga ya, temperate glacier ya, karena glaciernya bergerak di atas bedrock dan mengikis lapisan atas bedrock tersebut sehingga glacier ini mengerosi detritus dalam jumlah terbesar. Selain itu, glacier ini mengandung es yang sudah meleleh sehingga menyebabkan pergerakan lebih lancar. Nah, ini kan yang bergerak kan tidak hanya ini ya, tidak hanya temperate, tapi yang polythermal juga bergerak. Nah, kira-kira gimana? Yang lain silakan. Jawaban dari Indri dan dari Jesenda sudah saya tampung. Silakan. Yang lain. Saya panggil aja ya satu-satu ya. Excelino Titahena. Silakan. Silakan menjawab pertanyaannya. Kalau nggak bisa berbicara. Saya, Pak, saya ada ya, tambahan, Pak. silakan. Tambahannya apa? Karena seperti yang terlihat di gambar, Pak, pada polythermal glacier itu gasnya itu kan putus-putus, Pak. Sedangkan pada temperate glacier itu garisnya itu langsung, Pak. Jadi otomatis lebih cepat pada temperate glacier, Pak. Oke, lebih cepat. Tapi kalau polythermal itu pergerakannya dalam bentuk apa? Namanya tadi? Oke, nanti kita bahas ya. Beda pergerakan, betul. Tapi apa bedanya tadi belum dijelaskan ya. Silakan Excelino. Jawabannya seperti apa? Mana Excelino-nya ini tidur? Sudah siang kan di sana? Saya sama seperti Indri, setuju karena di antara glacier dengan bedrocknya ada air, jadi kemungkinan besar sedimennya bisa membawa detritus yang lebih banyak. Mungkin. Oke. Kemudian ada Johnson Labery, silakan. Tadi jawab 3 temannya, ada yang disebut semuanya jawab temperate nih. Apakah kamu setuju atau enggak? Johnson Labery, silakan. Johnson Labery, panggilan kedua, silakan. Saya ada tambahan, Pak. Nanti Indri, Karena pada nanti dulu Indri. Nanti kita panggil baik, dulu Pak. ini Johnson Labery. Saya persilahkan menjawab. Mana ini orang? Ini kalau kita kuliah walaupun daring, tolong sama-sama menghargai ya. Saya menyediakan waktu untuk kalian, keseriusan dan lain-lain. Tolong juga itu resiprokal
timbal balik lah gitu ya. Oke, saya lewati dulu Johnson Laberi, ada sekarang Preti Talahatu, silakan. Mana Preti? Preti Talahatu. Preti, Ya, silakan. Pak. Silakan menjawab ya. Apa jawabannya? Baik, Pak. Menurut saya mungkin temperate glacier karena dia bergerak dan di atas bedrock dan mengikis lapisan atas bedrock, Pak. Kalau itu menurut saya. Oke. Kemudian ada Ayu Putri, silakan. Hilang Ayu Putrinya. Alfia, dia sedang sholat dulu, silakan. Indri tadi udah. Fikri, silakan. Muhammad Fikri lain. Iya Pak. Halo Pak, suara saya kedengaran Pak? Kedengaran. Oke Pak, untuk pendapat saya sih sebelumnya saya ingin menyatakan bahwasanya pendapat saya seperti yang tadi telah disampaikan oleh saudari Indri, yang mana sama politermal glacier itu lebih cepat daripada yang lainnya Pak, gitu Pak. Oh, yang lainnya bilangnya temperate bukan politermal nih. Kamu gimana? Yang mana kamu jawabannya? Ya itu Pak, maksudnya temperate glasiernya lebih cepat daripada politermal glacier Pak. Oh, oke. Karena Bisa dilihat dari sketsa yang telah Bapak tunjukkan, kalau yang yang ini politermal itu kan untuk garis-garisnya putus-putus, sedangkan yang temperate glacier ini kan secara langsung gitu, nggak putus-putus gitu Pak. oke. Sudah itu aja jawabannya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Liora Krisa sudah jawab di chat ya. Temperate glacier Pak, karena glacier mengandung es yang sudah meleleh, mengandung air sehingga membuat glacier mengalami dendritus dalam jumlah besar. Nah, ini mungkin agak sedikit diperbaiki ya istilah-istilahnya ya. Mengalami dendritus, enggak detritus mengalami erosi dan transportasi detritus, it's okay, tapi mengalami sesuatu yang kata benda, nah ini yang agak sedikit kurang tepat ya. Oke, kita lanjut ke Wanda ya, Wanda. Kalau menurut saya itu politermal glacier Pak. Politermal, Ya, kenapa? karena meskipun rentang gerakannya itu dalam jangka bulanan gitu Pak, tapi dia bergerak dalam skala longsoran begitu, maksudnya dia bergerak secara longsor, jadi menurut saya dia dapat mengerosi dan mentransport detritus dalam jumlah yang lebih besar dan lebih banyak daripada yang lainnya Pak. Good ini ya, good argument ya. Kita bisa argue ya kalau misalnya longsor, memang kalau kalau kita lihat skalanya di kehidupan sehari-hari, memang pergerakannya itu memang hanya saat itu saja, tetapi dia biasanya membawa yang lebih banyak. Nah, oke, itu saya terima ya. Terima kasih banyak. Tadi siapa tadi jawabannya? Wanda ya? Iya Pak, Wanda. Oke. Sekarang ada Wa Asriati, silakan. Oh, hilang lagi Wa Asriatinya. Mungkin lagi itu. Terakhir nih Jeremsia Eli, silakan. Iya Pak, menurut saya temperate glacier Pak. Karena glacier temperate ya? Ya Pak. Kenapa? Ya Pak, karena glacier beriklim sedang seringkali sangat sensitif terhadap perubahan iklim dan secara berkala akan meningkat selama musim dingin Pak.
Oke. Ya, jadi semuanya sudah hampir memberikan jawaban ya, kecuali tadi Johnson yang dipanggil nggak nyaut-nyaut, dan ada Alfia yang lagi sedang sholat mungkin. Ada juga ini tahu nih Nurul tadi masuk cuman hilang lagi. Tapi intinya kunci dari jawabannya itu semua tentu jawabannya adalah relatif ya, walaupun saya bilang tadi misalnya tadi jawaban dari teman-teman hampir seluruhnya temperate, kemudian ada satu yang polythermal, semuanya masuk akal, bagus ya, logikanya sudah berjalan, logika sedimentasinya, bahwa erosi itu akan terjadi apabila ada pergerakan dari glasiernya ya, baik itu pergerakan secara surge atau yang kita sebut sebagai tiba-tiba atau longsor gitu ya di polythermal, maupun pergerakan di temperate glaciers yang lebih continuous ya, sehingga dia menghasilkan yang namanya glacial abrasion and glacial plucking yang tadi saya bilang di slide sebelum ini, bahwa dia bisa membawa detritus dari mulai butirnya berbentuk halus ya, rock floor atau tepung batuan, sampai bukit yang kecil ya, small mountains, itu bisa dierosi oleh temperate glaciers. Hampir sama dengan ini ya, polythermal glaciers tadi juga menarik jawabannya dari Wanda ya kalau tidak salah namanya. Ya, bahwa memang kalau yang longsoran tersebut akan menghasilkan sesuatu yang katastrofik ya, sesuatu yang lebih masif, walaupun dia bergeraknya hanya misalnya 30% dari setahun dia bergerakannya ya, jadi dari 3 bulan kemudian bergerak menghasilkan erosi yang cukup besar dan kemudian dia kembali lagi gitu ya. Jadi ini yang logika-logika ini yang perlu kalian terus asah gitu dalam mempelajari sedimentologi ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, bahwa temperate itu selalu terjadi pergerakannya menghasilkan glacial abrasion and glacial plucking gitu ya. Nah, ini biasanya paling penting sebagai sumber dari detritus. Namun kalau kita lihat di sini polythermal juga punya delivering sedimen yang cukup besar gitu ya pada saat dia dia longsor gitu ya. Jadi dua-duanya saya anggap benar, tapi tentu secara statistik biasanya temperate akan lebih continuous dalam menghasilkan atau mengerosi dan mentransportasi detritus seperti itu. Bagaimana, masih ada pertanyaan tentang 3 jenis glacier ini? Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada ya? Jelas ya? Jelas. Sepertinya tidak ada. Jelas, Pak. Good, kalau sudah jelas, sebentar ya. Nah, inilah tadi ya. Coba kalian amati. Ini glasiernya, ini adalah hulu, ini adalah hilir, ini di mana dia punya glacier phase, di mana dia mulai mencair. Kalau lihat di sini ada genangan air. Nah, genangan air ini kemudian akan terbawa menjadi sungai ke daerah yang lebih hilir gitu ya. Dan ini disebut sebagai margin of the valley. Ini valley-nya ya, valley-nya, lembahnya. Nah, kemudian material detritus itu bisa berasal dari pinggiran ini rontok gitu ya, itu akan terbawa di permukaan glacier dan juga di dasarnya sebagai erosi dari glacier ini gitu ya. Nih kalau kalian lihat ini lebih di mana nih, cold glacier, polythermal atau temperate, kalau kalian lihat gambar ini. Temperate, Pak. Setuju semua temperate? Iya, Pak. Oke, ya betul. Ini most likely adalah temperate karena Iya, dia Pak. punya Temperate, Pak. ya, karena dia punya air ini ya.
Kenapa? Karena kalau polythermal, dia polythermal itu biasanya emang frozen most of the time, tapi karena pressure melt, dia akan cair di bawahnya. Tapi kalau sudah ada genangan air seperti ini, kemudian ada aliran sungai di depannya, itu kita lihat ini sebagai temperate ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa di glacier itu kita ada yang kita sebut sebagai mekanisme transport supraglacial debris ya, atau debris yang berada di permukaan glaciernya ya, which accumulates on the surface of a glacier as a result of detritus falling down the sides of the glacial valley. Jadi ketika detritus itu jatuh dari samping, dia bisa terbawa oleh permukaan es ini ya, gitu. Nah, supraglacial debris is dominantly coarser grain material with a low proportion of fine grain sediment. Karena dia rontokan dari tebing-tebing ini, biasanya butirannya kasar gitu ya, tidak mengalami abrasi yang memperhalus butir dan lain-lain yang terjadi di sebaliknya di dasar dari glacier ini. Nah, setelah itu kita punya basal debris atau debris yang berada di dasar dari glacier ya, yang entrained by the process of abrasion and plucking. Jadi ada abrasi dan plucking dari batuan dasar oleh es yang bergerak. Basal debris has a wider range of grain sizes, including fine grain, rock flour, produced by abrasion processes. Ya. Nah, oke. Nih ya, polythermal glacier ya produce abundant fine to coarse material. Jadi karena dia surge tadi, dia size-nya abundant fine and coarse materials-nya. Kalau cold glaciers yang di pole tadi yang di kutub ya, itu move only by internal deformation dan dia tidak mengerosi dasar. Cold and temperate glaciers itu biasanya mainly carry coarser grained supraglacial debris. Ya. Nah, ini yang disebutkan sebagai penampang glacier ya, deposition by continental glacier. Ini esnya yang putih, es itu bergerak, kemudian ini adalah bedrocknya atau batuan dasarnya, kemudian ini ada namanya lodgement till. Till itu adalah endapan sedimen glacial ya. Kita punya dua, basal till yang kita sebut lodgement di sini, ada melt out di depan di sini, kemudian dia kemudian akan flow, yang tadi kita lihat ada sungai itu flow till ya. Nah, debris itu bisa terbawa di surface-nya, disebut sebagai supraglacial debris, bisa terbawa di dalam karena internal shearing, karena es tersebut akan menggelundung mungkin ya kalau ketika dia bergerak, dan dia akan shear yang dari bawah ini bisa terbawa ke atas gitu ya, glacial debris kita sebutnya. Nah, endapan glasial itu disebut till ya, till deposits itu adalah hasil dari akumulasi dari debris di atas, di bawah, dan di depan glacier. Ketika dia sudah mengkonsolidasi dan menjadi batuan hampir ya, consolidated till, itu kita sebut sebagai tilith. Nah, tilith ini adalah batuan preserve. Kalau dia preserve di stratigraphic records, ini bisa menandakan bahwa endapan tersebut adalah endapan glacier. Ya. Nah, kemudian karakteristik dari material yang transportasi secara glasial itu adalah satu ya, besar butir ya. Besar butirnya itu dia wide range. Jadi dia sortingnya tentu akan menjadi buruk ya. Karena dia tidak ada berlaku gravitational sorting. Jadi ketika di air itu kan terjadi air dan angin itu mediumnya ya, medium yang lain itu bisa pada saat transportasi sekaligus mensortir ya, memilah-milah. Jadi yang butirnya lebih besar akan jatuh duluan, butirnya lebih sedang akan terbawa, kemudian jatuh di tempat yang lain.
dan butir yang lebih halus akan terus terbawa ke laut lepas misalnya ya. Nah, beda dengan glasier, glasier itu dia tidak mengalami sortasi berdasarkan gravitasi tadi, karena kalau sudah di dalam es itu tidak akan bergerak, istilahnya suspensi akan mengendap ke bawah gitu ya. Sehingga range dari besar butirnya akan sangat bervariasi. Nah, the ice movement seperti yang kita pelajari di modul ketiga ya, itu adalah laminar flow ya. Jadi nggak ada opportunity dari parts ice body itu mix with others ya, atas bawah itu tidak bisa bercampur, sehingga tidak terjadi sorting of material carried by glacier will take place. Jadi maksud saya tadi ini yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa sorting itu tidak akan terjadi pada glasial. Jadi typically ya glacial transported debris ya itu adalah very poorly sorted. Oke. Nah, fragment plugged by the ice will be angular and debris carried within ice will not undergo any further abrasion. Nah, kalau di medium lain misalnya di air dan di udara atau angin, kalian tadi kan sudah belajar di minggu sebelumnya bahwa ada collision ya, grain collision ketika dia saltasi, loncat, kemudian bertabrakan dengan butir lain, walaupun ada juga yang abrasinya akibat dia berguling, kemudian dia semakin bundar gitu ya. Nah, kalau di es tidak terjadi seperti itu, karena once dia sudah masuk di dalam es, dia akan seperti stuck di situ dan dia tidak akan mengalami abrasi, sehingga butir-butirnya berupa biasanya bersifat angular atau menyudut. Nah, karena pemilahannya yang buruk dan kemudian bentuk dari butirnya yang very angular ya atau menyudut, kita sebut biasanya teksturnya secara umum adalah tidak matang, sangat tidak matang atau very immature ya. Nah, kenapa ini disebut maturity of the grains? Karena semakin mature itu adalah semakin jauh tertransportasi. Semakin jauh tertransportasi kalau di medium yang lain, di air dan di angin, semakin pula dia terpilah dengan baik butir-butirnya dan semakin membundar bentuk butirnya ya. Jadi lawannya very immature itu adalah very mature. Biasanya very mature itu adalah quartz sandstone ya, jadi batu pasir yang ukurannya sangat-sangat seragam dan bentuknya butirnya biasanya membundar. Nah, the fine grained rock floor formed by glacial abrasion is different in composition to similar grade sediment produced by other mechanism of weathering and erosion. Kenapa? Karena di sini tidak terjadi yang namanya chemical weathering oleh air, sehingga mineral-mineralnya itu belum berubah menjadi mineral lempung seperti kalian pelajari di modul kedua ya, bahwa chemical weathering itu merubah sebagian besar mineral silikat itu menjadi mineral lempung. Nah, kalau di sini tidak terjadi, makanya mineral-mineral yang tadinya prone terhadap perubahan atau alteration dari chemical yang berubah menjadi mineral lempung, ini masih tersimpan kalau di glasial. Jadi very small fragments of many different minerals. Jadi the same size produced by chemical weathering typically consists clay minerals and fine grained quartz. Tapi di sini adalah many different minerals ya. Ini jadi perbedaan yang cukup signifikan juga. Kalau glacial deposit itu biasanya lebih bervariasi mineralnya dibandingkan sedimen yang diendapkan di lingkungan pengendapan akibat medium air atau medium angin yang sudah terekspos terhadap chemical weathering, sehingga butirnya hanya berupa fine grained quartz and clay minerals biasanya. Unlike clay minerals of the fine particles in rock floor, ya, jadi ketika fine particles itu ada di rock floor yang akibat glacial, itu tidak berupa clay minerals kan, nah dia tidak menggumpal atau flocculate ya, tidak menempel-nempel. Nah ini biasanya dia tend to remain in suspension for much longer periods of time. Jadi dia bisa terbawa di suspensi lebih lama dan lebih jauh tentunya.
Oke, tadi saya sudah sebutkan ya, ini adalah istilah-istilah till, itu adalah glacial atau endapan glacial deposits. Tillit itu adalah till yang sudah consolidated atau sudah mulai membentuk batuan. Nah, moraine ya, accumulation of till form directly at the margins of glacier. Jadi kalau glacier itu punya ujung ya, punya tepi, depan, samping, dan bawah, itu yang kita sebut sebagai moraine. Nah, ini nanti kita bagi-bagi lagi types of moraine dari Ben and Evans tahun 1998. Ada yang namanya terminal or end moraine ya. Jadi adalah moraine yang membatasi atau menandai batas dari glacial advance ya. Nah, ini umumnya adalah lucu nih. Biasanya kalau di sungai kan sesuatu yang rendahan gitu ya. Kalau di kalau di sungai itu seperti gini, di rendahan dia ada sungainya gitu. Nah, kalau glacier ada terminal atau end moraines ini akan ada seperti kayak pagar gitu di sungainya karena dia bekas dari kalau ada sungai gitu ya. Jadi bekas dari depan dari bulldozernya itu. Jadi ada sesuatu ridge yang lie across the valley. Jadi ini lembahnya, alirannya ke situ, ini terminal end moraine-nya akan melintang seperti itu. Push moraines are formed where glacier front acts a bulldozer. Nah, kalau belum sampai terminal atau end moraine, dia akan menjadi push moraines ya. Push moraines itu yang seperti tadi, bahwa ada bentukan bulldozing ya, bulldozer ya, sedimen yang ada di depan glacier. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dump moraines ya, form at the snout of the glacier ya. Jadi melting ice itu keeps pace with glacial advance ya. Jadi ada selalu terjadi pembuangan sedimen di moraines dumps ini ketika adanya kesetimbangan antara melting yang cair dan juga advance yang maju ke bawah gitu ya, ke glacial advance. Nah, ini yang saya sebut sebagai tadi formasi Bahorok marine glacial environments ya. Jadi kalau kalian coba nanti kalau ada waktu saya tugaskan saja ya, coba cari yang namanya formasi Bahorok ya, ada di Sumatera. Formasi Bahorok saya coba ini chat. Oke. Nah, itu ada yang litologi yang kita sebut sebagai pebbly mudstones. Nah, kenapa mudstones, pebbly mudstones itu unik? Ya, marine mudstones. Nah, mudstones itu kalau secara transportasi dia kan itu settling velocity-nya adalah yang diendapkan adalah mud ya. Karena dia sudah diendapkan sebagai mud, dia akan diendapkan secara suspensi. Jadi mengendap dari kolom air ya. Jadi dia tersuspensi butiran halusnya, dan dia akan menghasilkan yang namanya mudstone gitu ya. Nah, tetapi ada yang disebut pebbly mudstones. Bayangkan di antara mudstones itu ada butiran-butiran berukuran kerikil, krakal ya, pebbles ya. Secara logika transportasi ini tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki rezim dan kecepatan settling velocity yang berbeda-beda. Sehingga penjelasannya adalah pebbles-nya berasal dari endapan glacier yang terbawa ya tadi detritusnya. Terus kemudian dia pecah di ice shelf-nya yang membentuk icebergs. Di dalam icebergs ini ada sedimen-sedimen berukuran kerikil yang terbawa oleh glacier ya kan. Nah, ketika iceberg ini meleleh dan mencair, akhirnya sedimen tersebut akan atau detritus yang berukuran pebble akan
jatuh di sini yang kita sebut sebagai drop stones, tapi juga bisa disebut teksturnya sebagai pebbly mudstones. Nah, ini hanya terjadi di lingkungan kutub ya, karena lingkungan kutub itu glasiernya advance sampai laut ya. Nah, makanya kita ketahui bahwa formasi Bahorok itu dulu adalah memiliki lingkungan pengendapan seperti ini, gitu. Ya. Tetapi sekarang dia dekat dengan ekuator. Nah, itu kenapa? Nah, itu namanya plate tectonics. Benua itu atau lempeng-lempeng itu bergerak. Yang tadinya Gondwana ada di selatan, di kutub, dia bergerak, pecah. Ya, ada yang ke India, ada yang ke Australia, ada yang ke sebagian terjepit di Sumatera. Dari sini paham apa yang saya jelaskan mengenai pebbly mudstones, mekanismenya kenapa terjadi seperti ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nanti dicari ya yang namanya formasi Bahorok. Jadi kalian bisa lihat batunya seperti apa, penjelasan konteks geologinya seperti apa ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tidak ada. Tidak Belum ada, ada. Pak. Oke, kita akan lanjutkan Lakes Lacustrine di desert di pertemuan mendatang. Ya, mungkin nggak tahu ya kapan kita bisa, nanti kita coba cari waktu ya. Satu lagi abis ini adalah fluvial delta and estuary. Nah, kalau kalian sudah mencapai fluvial, abis itu kita akan UTS ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi ada kemungkinan 2 atau 3 minggu lagi UTS-nya. Jadi mungkin ini 2 minggu lagi paling cepat, 3 minggu lagi paling lambat ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Pada dasarnya saya hanya ingin memastikan kalian mendapatkan pembelajaran ya dari kuliah ini ya, sehingga learning outcomes-nya tercapai gitu ya. Nanti kalau untuk masalah praktikum saya akan koordinasikan lagi ya. Tapi untuk UTS mungkin akan ada di 2 minggu ke depan atau 3 ya, mungkin seperti itu. Jadi ini kita akan bahas, kalau sebentar ya, kalau weekend gitu kalian nggak bisa ya. Tapi nggak tahu deh, ini saya cek lagi ya. Kita bahas melalui WhatsApp aja. Baik, Pak. Sudah ya, ini saya stop share. Oke, saya izin pamit. Terima kasih ya.